والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمواتكم أمة المسلمين والمسلمات المؤمنين خصوصا إلى روح صاحب المؤلف والكتاب المقدمة الحضرمية للإمام العلامة العارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر محمد القحطاني السعدي المجحدي الحضرمي التريمي وشيخنا الإمام العلامة شيخ العالم الفقيه محقق سعيد بن محمد بن علي باشين الشارح بالمقدمة الحضرمية المسمى بشر الكريم الشرح مسائل التعليم دعائي نفعنا الله بهم وبعلومهم وبكم في الدار الآمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum wa ihtada bihadihim min yawmina hadha ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai segenap jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa, baik yang hadir yang gaib, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, Allah ijabahi niat-niat hajatnya. Walhamdulillah, syukurlah pada malam penuh barakah ini kembali kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah yang selalu kita harap. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini selalu menetap di jasmani rohani kita sampai di akhir hayat kita. Dan pada malam yang penuh barakah ini marilah juga kita aturkan salawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan teriring doa serta salam selalu tercurah bagi kita segenap umatnya, dan insyaallah mengalir sampai pada sanak famili kita, kerabat, anak-anak temu kita, keluarga kita ila yaumiddin. Sedikit hadirin, marilah kita melanjutkan taklim kita sambil melanti jamaah kita dengan membahas kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Abdullah bin Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Qahtani As-Sa'di, yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad bin Ali Ba'shin. Nafa'ana Allah bihima bi'ulumihima wa bikum fid dar amin. Masih dalam pembahasan pelajaran kita yang lalu tentang faslun yahrumu bil hadath, fasal yang menerangkan perkara-perkara yang diharamkan karena berhadas. Kalau kemarin disebut yahrumu bil hadath as-shalah wa nahwuha. Pertama, yang diharamkan saat orang tidak berwudu artinya berhadas atau memiliki hadas besar ataupun hadas kecil, melaksanakan sholat dan yang semisal dengannya seperti sujud tilawah, sujud syukur, ya kan? Itu dilarang ya, sholat yang namanya mayit. Wa tawaf, kedua tawaf. Yang ketiga wa hamlul mushaf, ya, memegang atau membawa mushaf Al-Qur'an. Wa massu waraqihi wa jildihi, menyentuh kertasnya, kulitnya, wa kharitatihi, gambar petanya yang ada dalam Quran, wa alaqatihi, gantungannya yang ada dalam Quran, wa hawashihi, pinggiran-pinggiran ya, yang masih ada dalamnya Al-Quran, wa sunduqihi, dan wadah Quran yang ada Qurannya.
Wa huwa fihi, di mana semuanya itu berisi Al-Qur'an atau mushaf. Wa ma kutiba li dirasati Qur'anin, dan apa-apa yang ditulis untuk belajar Al-Qur'an ya. Walau bi khirqatin, sekalipun dengan potongan kain, tangan kita pakai potongan kain enggak boleh ya. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin ya. Nah, halal atau boleh orang membawa Al-Qur'an kalau dengan niat membawa barang-barang ya. Digabungkan di situ ada Quran sekaligus membawa barang-barang. Tapi saat memasukkannya ya pasti pegang Quran ya. Saat bawanya tiba-tiba batal wudu. Nah itu membawa barang-barang tadi itu dengan niat khusus Al-Quran nggak boleh. Kalau dengan niat apa sekaligus membawa Al-Quran dan membawa barang masih boleh. Ya. Atau khusus membawa barang. Ada dalam Al-Quran nggak niat bawa Qurannya, maka itu masih diperkenankan. Wa fi tafsirin, begitu juga boleh membawa Al-Quran yang di dalamnya ada tafsir, tulisan tafsirnya, di mana tulisan tafsirnya lebih banyak dibanding tulisan Al-Qurannya. Wa qalbu waraqihi binahwi udin. Nah ini kemarin sampai di sini kita ya. Membalikkan kertasnya dengan batang kayu. Ya kayak kemarin ya, kita jelasin membalikkan kertas dengan batang kayu seperti ada apa namanya itu. Batang kayu gini bukanya, pelan ya, satu-satu sit. Ini batang kayu yang buat buka. Bukan tangannya, batang kayunya buka. Masih boleh kalau nggak punya wudu. Ya. Tapi nggak boleh nyentuh Qur'annya. Batang kayu buka gini. Nah ini ada beberapa pendapat ya, dari ulama unsholihun. Ya. Wa qalbu, membuka apa tuh Al-Quran, ya ini kertasnya tadi itu binahwi ud, ya bukan Qur'annya semua diangkat gini, tapi kertasnya satu gini, dibuka lembarannya. Nah ini masih diperkenankan walaupun tidak memiliki wudu. Nah, sekalipun ada yang mengatakan makruh ya. Nah, kita ini kalau ngaji tanpa berwudu kan. Nah, di sini dinyatakan oleh ulama unsholihun masih boleh memegang Al-Quran, di mana mengenakan tadi itu dengan ud atau kayu, batangan dan sebagainya. Beda dengan apa? Nahwu Taurat wa mansukh tilawah ya. Kalau kitab Taurat atau kitab yang dimansukh dari Al-Quran yang dimansukh bacaannya, nah itu kita nggak pakai wudu nggak apa-apa. Artinya yang sudah dimansukh ya, nasakh kan ada nasakh yang masuk, ada yang mansukh. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin ya, seperti halal boleh membawanya dalam barang atau mata'in wa in saghura jiddan ya. Sekalipun barangnya itu kecil ya, tapi kita niatnya membawa tasnya tadi itu untuk kita niatkan membawa yang namanya barang-barang ya, bukan membawa Qur'an khusus. In qasadal mata', jika yang diniatkan yang dibawa cuman barang-barangnya. Wahdah ya, kalau dia cuma niat bawa barangnya saja boleh. Wa kadza in qasadahuma, atau niat dua-duanya, niat bawa barang, niat bawa Quran, masih boleh ya. Khilafan dituhfa, walaupun ada pendapat yang sedikit bertentangan ya, artinya berselisih. Kalau Imam Wafatul Mufid ya, Imam Romli mengatakan nggak boleh ya. Kalau di dalamnya ada Quran sekaligus bawa barang, sekaligus bawa Quran tanpa wudu, nggak boleh. Wa kadza ma'al itlaq, atau niat nggak ada niat bawa barang, nggak ada niat bawa Quran, bawa aja gitu. Ya kan masih boleh. Ya, dimutlakan tidak ada niat bawa dua-duanya, udah bawa aja. Gitu, nggak pakai niat. Masih boleh ya kan. Wa fi tafsirin, nah, boleh membawa Al-Qur'an yang di dalamnya ada tafsirnya. Tafsirnya itu maknanya penjelasan Quran ya. Aktsara minhu ya, yang mana penjelasannya lebih banyak dari tulisan Qur'annya, walaupun ma'al karoha. Makruh ya, makruh, walaupun itu boleh tapi makruh gitu. Dan bawa itu ada tafsirnya. Kenapa? Lil khilaf fihima, karena ada beberapa perselisihan pendapat dari hal-hal yang mengatakan boleh sama yang enggak mengatakan boleh. Jadi masih dikatakan makruh ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Jadi ujung-ujungnya makruh aja. Hanya. Wa qada ma'asyaqi fil aktsar awil musawat ya. Atau orang membawa Al-Quran ini ada tafsirnya, tapi dia ragu mana yang lebih banyak tafsirnya atau Qurannya, ya kan? Dia ragu mana yang lebih banyak, ya kan? Itu masih ada yang mengatakan apa hadirin?
dikatakan tadi itu masih makruh, kan? Karena dia masih ragu, banyakkan tafsirnya atau banyakkan Qur'annya. Awil musawat, atau dia sama, banyakkan Qur'annya atau banyakkan ini sama, Qur'annya sama tafsirnya. Indah Ibn Hajar, ya. Kalau menurut Imam Ibn Hajar masih dikatakan boleh walaupun sifatnya ma'al karohah. Seperti kayak kemarin tuh yang namanya tambalan baju yang ada kain sutranya. Buat laki-laki kan nggak boleh pakai sutra, ya kan? Kalau tambalannya lebih banyak dibanding sutranya, maka masih nggak apa-apa. Tapi kalau tambahannya lebih dikit dari sutranya, haram buat laki-laki, ya kan? Wa yajri dzalika fi ma law syakka hal qasada bihi lidirasa awit tabarruk. Berlaku juga yang demikian itu halal membawa, ya, Al-Quran kalau dia masih ragu tujuan tadi itu untuk dipelajari atau sekedar untuk mengambil keberkahan, ya, bawa Quran. Ya. Ada yang bilang boleh kalau dia ragu tujuannya buat belajar kok ini. Ada yang bilang buat belajar dan dibawa. Padahal sekedar untuk tabarruk, ya, mengambil keberkahan masih boleh. Walaysa minat tafsiri mushaf husya min tafsirin. Dan enggak dikatakan kata ulama unasolihun kalau yang namanya Quran yang isinya tafsir banyak, ya, dipenuhi dari tafsir semuanya, nah itu sudah jelas nggak apa-apa, ya, karena lebih banyak dibanding Qurannya. Sebagaimana yang diceritakan disebutkan dalam kitab Hasyiatul Fathi, ya, kitab Hasyiyah Al-Fathi karangan Imam Ibn Hajar. Walaupun Imam Muhammad Ramli, ya, meralat, ya, seolah-olah berselisih, enggak boleh kalau ada Qur'annya, ya, mungkin tafsirnya juga lebih banyak, ya, tafsirnya lebih sedikit dibanding Qur'annya. Wa haitsu kana tafsir aktsar la yahrum. Paling tidak kalau tafsirnya lebih banyak tidak haram, ya. Masuhu mutlaqan, baik menyentuhnya ataupun membawanya. Wa qala Imam Muhammad Ramli berkata, al-ibra fil hamli bil jami'. Jadi yang dijadikan patokan di sini itu dalam hal membawanya. Kalau yang dibawa itu tadi itu kata ulama unasolihun, ya, harus semuanya, ya, Qur'annya tadi itu dibawa, ya. Bukan cuman sedikit Qur'an, ya kan? Ini satu Qur'an, tapi tafsirnya ada dikit, nggak boleh. Semuanya tuh. Qur'an satu Qur'an ada tafsirnya semua. Nah, tafsirnya lebih banyak dibanding Qur'annya. Ini yang dimaksud oleh Imam Muhammad Ramli. Wa haitsu kana tafsir aktsar, kalau tafsirnya lebih banyak maka menyentuh atau membawanya itu nggak apa-apa, ya kan? Atau Qur'annya lebih banyak walaupun selembar, Qur'annya lebih banyak, tafsirnya dikit, nggak boleh, ya kan? Begitu juga menyentuhnya, ya kan? Kalau menyentuhnya tadi itu yang dipegang Qur'annya walaupun tafsir dipegang Qur'annya nggak boleh. Jadi kalau dipegang semuanya udah, gabungan udah. Yang penting saya bawa sini, jangan dikhususin pegang Qur'annya doang, nggak boleh, ya kan? Nah, itu artinya ibrahnya di situ, patokannya nggak boleh kita memegang Qur'annya karena menghormati apa kalamullah tadi itu nggak boleh kita sentuh kecuali dalam keadaan apa mutahharun, yang suci, ya, dalam keadaan kita sudah memiliki wudu. Lalu berkata lagi Al-Imam Muhammad Ramli, ya. Jadi patokan paling bagus fa in kana fi tafsir aktsar halla wa illa haruma. Tapi kalau tafsirnya banyak maka boleh, kalau tafsirnya dikit haram. Wa yahillu qalbu waraqihi binahwi udin. Jadi halal membalik nih kertasnya dengan batang kayu atau lidi atau apa yang digunakan untuk membalik, ya, Quran. Berkata Imam Al-Qurdi, ya. Di sini dikatakan qala Al-Qurdi yadharu min kalamihim annal waraqata al-muthbatata fihi la yadurru qalbuha. Jadi yang nampak di sini ini dari kalam para alim ulama bahwasanya kertas yang di mana telah dibukukan, ya, kertas yang telah dibukukan menjadi Al-Qur'an la yadurru qalbuha binahwil ud mutlaqan. Enggak menjadi larangan kalau cuma sekedar membaliknya tadi itu dengan batangan kayu, lidi dan sebagainya secara mutlak. Wa ghairal muthbatata, nah selain sesuatu yang dibukukan la yadurru qalbuha illa infasalat 'alal ud. Nih, selain yang dibukukan, sebelum dibukukan kertas-kertas biasa Al-Qur'an, walaupun itu Al-Qur'an tapi dibaliknya tadi itu ini gini dengan ud dari kayu, enggak menjadi masalah illa kecuali, ya, infasalat 'alal ud. Kalau tadi baliknya apa?
keluar dari kayunya, kena tangannya gini. Nah, ini nggak boleh. Keluar ya, berpisah dari kayunya. Infasalat 'alal ud 'anil mushaf. Wala yumna'us sabiyyul mumayyiz. Ya, kalau anak kecil, ya anak-anak kecil yang masih mohon maaf belum balik, walaupun sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana cebok sendiri, itu mumayyiz ya. Dikasih tahu udah ngerti. Nah, ini anak-anak yang masih belum balik tapi mumayyiz, walaupun dia dalam kondisi junub sekalipun, anak ini junub ya kan, maka tidak dilarang dia membawa Al-Quran. Tujuannya tadi itu kata ulama salihun untuk dirasa, apa? Belajar Quran. Anak kecil kan mau belajar Quran, tidak jadi masalah. Baik dia min hamlihi wa masihi, mau menyentuhnya atau membawanya. Anak-anak kecil tidak jadi masalah. Tapi tujuannya dirasa ya, buat belajar ya, buat ngaji. Tapi kalau sekedar buat main-main aja, jalan-jalan bawa, nggak boleh. Al-Quran nggak boleh main-main, bikin bawa begitu aja, ya kan? Wa ta'allumihi fi, atau untuk tujuan ta'allum, ya ini sama belajar, ya kan? Atau dia mengajarkan teman-temannya, nggak jadi masalah. Wa wasilatihima, atau untuk menjadi apa namanya perantara buat ngaji, ya kan? Seperti apa adanya Quran dibawa di atas meja, ya. Meja buat dia itu tulis, meja tulis di maktab, ini bawa Quran, ini perantaranya pakai apa namanya ginian nih. Nah, itu karena wasilahnya buat ngajar, buat belajar. Wasilah yang mengantarkan untuk belajar, megang Qurannya nggak apa-apa. Tapi tujuannya lidirasa, ya kan? Kalau ada tujuan untuk lidirasa, maka masih diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya nggak ada untuk dirasa, bawa-bawa nggak boleh, ya. Kenapa buat anak-anak kecil tadi itu masih diperbolehkan, ya kan? Walaupun dia nggak memiliki wudu, lima syaqqati dawami tuhrihi. Karena buat anak kecil itu susah untuk menjaga wudunya terus, itu susah anak kecil, ya kan? Nggak kayak orang-orang dewasa kan masih bisa nahan kencing apa. Anak kecil udah kentut udah, jalan-jalan mau kencing, nggak ada urusan anak kecil. Nah, ini salah satunya. Dia sulitnya menjaga kesuciannya terus menerus, maka masih diperbolehkan kalau dalam kondisi untuk apa? Lidirasa. Amma ghairul mumayyiz, tapi kalau buat anak yang apa? Enggak mumayyiz, artinya di sini sudah orang yang bukan mumayyiz, ya sudah balik. Fa yahrumu tamkinuhu minhu, maka diharamkan ya untuk dia memegangnya karena dia sudah balik, haram. Walaupun untuk belajar tetap dia harus apa hadirin? Memiliki wudu. Wa amma hamlul mumayyiz lahu li ghairi dirasah wa wasilatihima fa haram. Jadi orang-orang yang mumayyiz ya, menggunakan tadi itu untuk belajar, walaupun untuk selain belajar sekalipun untuk belajar, atau untuk mengambil Al-Quran yang ditaruh di tempat-tempat untuk wasilah menjadi belajar tadi itu, maka haram kalau dia tidak menggunakan wudu. Nah, sambungannya yang akhir, wa man tayaqqana thahara wa syakkal hadath. Barang siapa orang yang meyakini dirinya bersuci, sudah yakin anak ini punya wudu, tapi ragu fil hadath, gimana nih hukumnya? Anak tadi yakin ini udah wudu, tapi tadi batal apa enggak ya? Ragu nih batalnya, ya kan? Nah, itu kalau dihukumin menurut fikih itu alal asli, mengikuti asalnya. Asalnya yakin apa? Bersuci, ya udah berarti suci. Kalau masih ragu hadasnya, anak enggak yakin tadi kesentuh perempuan atau batal, anak yakin tadi masih bersuci, ya udah berarti dia masih dalam kondisi berwudu gitu. Kebalikannya, au tayaqqanal hadath wa syakka fit thahara. Orang yang yakin berhadas tapi ragu dia bersuci. Nah, ini kebalikannya. Kalau dia sudah yakin dia berhadas, anak yakin sih hadas, tapi kayaknya tadi anak bersuci, ragu anak bersuci. Ya sudah, kembali ke hukum asalnya. Dia berarti apa? Berhadas gitu ya. Jadi ini ada dua ya, biar untuk dipastikan. Kalau yang dibilang man tayaqqana thahara wa syakka fil hadath, ini wa huwa thaharah ya, dia berarti dalam kondisi bersuci fil ula. Au tayaqqanal hadath wa syakka fit thahara, atau dia yakin dia berhadas tapi ragu dia masih punya wudu, maka wal hadath fi tsaniyah, dia kondisinya dalam keadaan berhadas. Yang kedua ini berarti dia masih belum berwudu.
Bi'tibaril istishab. Ya, berarti itu dipertimbangkan kebersamaannya. Setiap manusia ini kadang ada yakin, ada ragu kan. Mana yang dia yakinkan? Kalau dia yakin kepada pertama awalnya toharo dan ragu kepada hadasnya, maka dia masih dihukumi toharo. Tapi kalau dia yakin dalam keadaan berhadas dan ragu dalam keadaan toharo, maka dia dihukumi berhadas. Ya kan? Makanya bana ala yakinihi. Maka wajib dia harus memutuskan berdasarkan keyakinannya. Keyakinannya tadi kan, yakinnya itu yang diambil. Kayak kita sekarang sholat. Udah 2 rakaat apa 3 rakaat? Yakinnya itu berapa yakinnya? Kalau ragu sih 3, 2, ya sudah ini yakinnya 2, ambil 2. Gitu. Ya kan nggak boleh ngambil langsung yang 3-nya. Kalau 3-nya kan ragu apa iya apa enggak. Tapi kalau 2 pasti jelas kan? Orang yakin 2 atau 3 berarti 2 itu udah jelas. Kalau 3 berarti masih ragu, diambil yakinnya. Fala yunafi ijtima'i syakki ma'ahu, maka tidak menafikan buat orang-orang yang dalam kondisi seperti ini tuh ada keraguan bersamanya. Kadang yakin bersuci, kadang ragu berhadas. Kadang dia yakin berhadas, ragu bersuci. Itu selalu manusia ada begitu kan? Ada ragu ada. Makanya diambil apa hadirin? Bana ala yakinihi. Ambil kepada keyakinannya, yang dihukum itu keyakinannya. Semua ibadah itu mabniyun alal yakin. Ya, didasari atas keyakinan, nggak boleh ada keraguan-raguan dalam ibadah, nggak boleh, ya kan? Anak ini sholat diterima apa enggak ya? Waduh, nggak yakin Allah diterima. Akhirnya itu sudah, malah tadi nggak cakep ibadah ini. Kita berdoa aja harus yakin diterima. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu pada Allah, yakini kalau doa kita itu diijabah oleh, maka akan diterima. Kalau kita nggak yakin sama Allah, akhirnya nggak ada iman. Naudzubillah min dzalik. Wa dzalika linahyihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada larangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Asyaku fil hadath ala ay yakhruja minal masjid illa ay yasma'a sautan aw yajida rihan. Nah, seperti orang yang ragu dalam kondisi ana berhadas, padahal tadi itu sudah bersuci. Gimana caranya Rasulullah? Kalau saya ini mau keluar dari masjid ini untuk mengambil wudhu lagi, ya kan? Tadi saya ini di tengah-tengah sholat kayak ada kebrebet gitu, mau kentut, mau ini kayak nggak jelas. Gitu. Nah, Nabi ngambil keyakinan kalau nggak ada yang namanya suara atau nggak ada yang namanya bau, cukup diyakini itu masih bersuci. Jadi keyakinannya kalau orang kadang-kadang perut kan kadang-kadang kayak mau kentut tapi ya kan kayak merasa begitu di perutnya tapi belum sampai keluar. Nah, keyakinannya itu dari 2 kata Nabi. Diambil dari mana? Salah satunya kalau baunya terasa, ya kan? Atau kedengeran suaranya, ya sudah. Berarti tadi itu berhadas. Dia harus keluar ngambil wudhu lagi dari masjid atau dari tempat sholatnya. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Ada orang tanya, Nabi saya gini, gimana Nabi? Batal apa enggak? Udah, Nabi jelasin. Buat orang yang ragu dalam kondisi hadas tadi itu, diambil satu di antara 2. Ayyasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau didengar suaranya, kalau walaupun kecil tapi kedengar, ya, mulai kedengeran batal udah. Ya kan? Atau enggak ada suaranya tapi kebauan. Waduh, bau nih, sudah batal udah. Ya kan, keluar angin tapi nggak ada suaranya, kebauan baunya batal. Itu hadis Rasulullah. Jadi meringankan buat kita untuk menilai kita ini berhadas atau tidak dari situ ya. Wal murad, dan dimaksud di sini bisyakki huna, dengan keraguan di sini, wa fi mu'dhami abwabil fiqhi, dan menurut sebagian besar dari bab-bab fikih ya, at-taraddud ma'istiwa'i aw rujhanin. Jadi ada keraguan yang di situ itu ada kebersamaan antara yakin sama enggak gitu. Ya kan? Yakin berhadas atau tidak, ya kan? Atau mana yang diunggulkan, keyakinannya atau ketidakyakinannya, ya. Nah, di sini ini diambil kata ulama unasolihun, ambil bana ala yakinihi, ya. Kalau mana di antara keduanya ini ana ragu apa enggak ini, udah diambil yakinnya aja. Ya, kalau yakinnya enggak batal ya enggak batal, tapi yakin batal. Jadi diambil hukum awalnya ya. Waqad yufarriqun, sebagaimana ulama-ulama membedakan kama fil qada'i bil ilmi,
ma'al akli min malil ghair, seperti memutuskan perkara, ya kan, memakan harta orang, memakan harta selain miliknya. Ya, seperti makanan ini, ana yakin ini orang ini, mohon maaf, membolehkan kita makan. Tapi ada yang bilang, waduh, ana nggak yakin kayak dia nih boleh ini kita, ya kan? Kalau ente lebih kuat keyakinannya, dia itu merelakan apa yang diperbolehkan, kayak itu teman anak biasa ngambil gini nggak marah dia dan dia ridho, nah itu boleh. Tapi kalau itu belum jelas, ini teman sih tapi kadang-kadang kalau anak ambil marah dia, oh itu jangan deh. Berarti itu diputuskan perkara apa haram, ya kan? Tapi kalau ridho, oh nggak apa-apa sih, apa Ustaz Zainal anak ambil minumannya juga dia ridho, nah itu berarti boleh gitu. Inti nggak pakai apa nanya sama dia, ya kan? Makanya ulima ridhohu. Jadi kalau sudah ada keridoannya, itu nggak pakai izin juga nggak apa-apa. Ya kan, kopi ditaruh di sini, ini siapa aja yang mau minum silakan, ya kan, ditaruh. Udah dia ngambil karena sudah ada keridoannya kan. Tapi kalau punya orang diminum, ambil minum. Atau orang minum, apa minum ini? Kurang ajar ini. Baru mau minum udah habis. Oh, berarti dia kan nggak ridho, itu nggak halal, ya kan? Itu kalau mau mengetahui hukum putusan mana halal atau mana haramnya. Warukubil bahri, atau juga apa naik kendaraan di perahu, di kapal layar. Kalau kita ini kenal sama yang punya kapal, naik nggak ada masalah, ya udah naik aja nggak pakai bayar mama. Oh nggak apa-apa katanya, ya udah berarti halal. Tapi kalau dia langsung naik nggak kenal, oh ngumpet aja deh. Ntar kalau ada pemeriksaan ngumpet haram gitu, ya kan? Nggak diridhoi sama yang punya main naik-naik. Kayak kita apa numpang apa namanya itu kereta api, ya kan nggak bayar, itu nggak boleh sebenarnya. Ini kan apa namanya nggak diridhoi, ya kan? Mengambil milik pemerintahan, ya kan itu haram, ya kan? Apa listrik nyolong sama itu nggak pakai izin, pakai alasan wah polisi apa namanya aja pemerintah aja maling, walau maling itu nyontoh lagi. Pemerintahnya maling, ya dosa, dia jangan contoh sama dosa juga dia. Ya kan orang dulu takut ngaji dari lampu-lampu yang nggak jelas miliknya siapa, haram. Sayyidina Umar aja jadi pemimpin. Itu waktu ada mau tanya di kantornya dimatiin lampunya. Kamu mau nanya apa? Urusan pemerintahan apa urusan pribadi? Pribadi dimatiin. Kok gelap-gelapan gini? Ini kita pakai lampunya negara. Masya Allah. Oh terus gimana? Ya lu gelap-gelapan ngobrol. Sekarang ada nggak yang begitu? Masya Allah, ya kan? Malah nyolong lagi. Kecuali kita bayar. Kalau diridhoi sama pemerintah nggak apa-apa pakai, tapi ngelos harus bayar nanti. Ya kita los tapi bayar. Bayar berapa? Selama sejam atau 5 jam itu sekian. Ya udah bayar. Itu berarti diridhoi, nggak apa-apa. Nah ini kayak gini-gini ini ada hukumnya. Fayasihu ma'adhanni thubutil haqqi, maka sah kalau sudah menurut dugaan kuatnya kebenaran tadi itu yang hak. Ya kan, yang halal. Waridhal malik, dan sudah diridhoi sama pemiliknya. Wa ghalabatis salama la ma'asyaqi, di mana lebih mengalahkan yang namanya keselamatannya dibanding dosanya. Selamat dari dosa dibanding dosanya. Nah, itu berarti enggak apa-apa. Paham ya? Warna lebih selamat ini katanya enggak apa-apa, tapi ini dosa. Oh enggak. Ya, kalau masih ada keraguan di mana ragu di mana dosanya, tapi lebih banyak selamatnya masih diperbolehkan. Waqat talaqi, seperti talak sama istri, ya. Talak sama istri kayak kemarin ada orang perempuan ngomong langsung talak 3. Ya kan? Padahal pertama talak 1. Udah saya talak 3 kamu, ya kan? Nah, setelah dia ditalak 1, dibilang talak 3. Nah, ini menurut hukum ya qauma adzanni la syak, ya. Dia sudah duga itu talaknya sebenarnya 1. Kalau dia sudah ditalak itu jatuhnya 1 kali talak. Kalau langsung main talak 3 itu nggak ada, ya kan? Nah itu nggak ada keraguan. Jadi dia masih bisa balik untuk menjadi istri, ya, dengan rujuk, ya kan? Tapi kalau langsung talak 3 nggak ada hukum. Jadi seperti hukum-hukum begini nih harus lebih dipahami dan dimengerti, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil bana ala yakinihi. Jadi harus didasarkan menurut keyakinannya. Seperti punya wudhu tadi itu, kalau sudah yakin thaharah cuman ragu hadas, maka dihukumi keyakinannya. Kalau yakin hadas terus ragu thaharah, maka dihukumi yakinnya dia berhadas. Wallahu a'lam. Nah hadirin, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Nanti bisa dilanjutkan Ustaz Zainal ya pembacaan
burdanya tinggal separuh karena masih ada doangan lagi di Pejaten di pancorannya untuk hadir zikir bulanan. Mudah-mudahan semua niat kita yang hadir yang gaib dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadin niyyah wa niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi asraril Fatihah. InsyaAllah pada waktu yang akan datang minggu depan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat, afiat. Kita dapat melanjutkan kepada pasal berikutnya, yakni faslun yustahabbul wudu minal qasdi wal hima wal hijama wal ru'af. Pasal disunnahkannya bagi seseorang untuk berwudu setelah dia berfasdu, bertanduk atau berbekam atau keluar mimisan. Itu ada hukum disunnahkan untuk mengambil wudhu setelah dia berbekam atau setelah dia bertanduk atau mimisan dan lain sebagainya. Nanti insyaallah kita terangkan di waktu dan mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa na'udzu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.